Rabia, selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih. Teman-teman, puji Tuhan, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam keadaan kita masih bisa beraktivitas dengan baik ya. Walaupun sepanjang hari ini kita telah melakukan kegiatan sehingga malam harinya kita sudah mungkin merasa lelah, capek berusaha ya sepanjang hari ini, tetapi mungkin sambil kita beristirahat kita bisa menyajikan tayangan pada malam hari ini ya. Masih seputar terkait dengan penistaan atau penghujatan atau penghinaan, yang mana kali ini masih terkait dengan kasus yang dihadapi oleh seorang politikus, Ferdinand Huta karena sekitar tanggal 4 yang lalu atau 3 hari yang lalu dari sekarang dia membuat sebuah cuitan ya di Twitter, pernyataan dia bahwa pernyataan yang menurut orang itu adalah pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan dari orang-orang, tetapi ternyata teman-teman apa yang dicuitkan itu ternyata lebih mengarah kepada orang yang non-muslim. Ya, karena ternyata menurut pengakuan dari Ferdinand Huta sebelumnya pengacaranya, bahwa ternyata dia bukan beragama Kristen, teman-teman. Ferdinand Huta sudah lama beragama Muslim, menjadi seorang mualaf di tahun 2017. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia memiliki Allah atau Allah ya, kalau Muslim mengatakan Allah, berarti seharusnya yang dimaksud dengan Allah yang lemah itu adalah bukan Allah Ferdinand Huta tetapi Allah mereka yang beragama non-Muslim. Nah, coba kita kaji pada pernyataan-pernyataan dia pada hari ini ya, teman-teman ya. Tadi pagi, ketika Ferdinand Huta ini sudah ditetapkan statusnya dari penyidik Polri telah masuk pada tahapan penyidikan, bukan lagi pada pelaporan, artinya sudah meningkat status hukumnya. Kemudian pengacara atau kuasa hukum dari Ferdinand Huta yakni Sakir Rashidin, memberikan pendapat bahwa ternyata Ferdinand Huta ini adalah seorang mualaf dan dia sudah menjadi seorang muslim sejak tahun 2017 ya. Kemudian Ferdinand Huta juga membuat pernyataan bahwa dia memang adalah seorang muslim walaupun dia bukan muslim yang taat ya. Perpindahan Ferdinand menjadi seorang muslim itu bahkan disaksikan oleh adik kandung dari almarhum Presiden Republik Indonesia ya, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat. Di situ ada Lili Wahid ya, yang menyaksikan bahwa prosesi Ferdinand telah menjadi seorang muslim. Tetapi menurut Ferdinand dia tidak pernah mengumbar atau mempublikasikan status dia yang sebagai seorang muslim. Nah, kalau sebagai seorang muslim ternyata ya, kalau dia sebagai seorang muslim ternyata status dia yang mengatakan Allah kalian itu berubah ya. Allahmu itu atau Allah kalian, Allahmu itu yang harus dibela itu berarti adalah Allah non muslim, karena dia adalah seorang muslim ya. Sementara Allah dia luar biasa, artinya dia adalah seorang muslim, berarti Allah Islam ya, luar biasa, maha segalanya. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya, sementara semua orang sudah mengatakan bahwa mereka merasa terhina, mereka merasa terhujat oleh pernyataan itu. Padahal mereka tidak bertanya, mereka tidak bertabayun. Ya, mereka langsung menuduh, bahkan polisi pun kali ini telah mengambil langkah yang menurut saya tidak sesuai. Ya,
harusnya polisi mempelajari benar-benar baru kepada tingkat penyidik. Mungkin polisi tidak tahu kalau ternyata Ferdinand Huttayan ini membuat cuitan seperti itu diarahkan bukan kepada Allah Allah umat Muslim, ternyata kepada Allah non Muslim gitu, ya. Nah, sekarang kalau seperti itu, ternyata yang kena prank itu adalah Oten, ya, umat Kristen, bukan mereka yang kena prank, ya. Kemarin saya berpikir umat Kristen yang umat Muslim, ya, sebagai umat yang marah pada saat itu karena mereka terkena prank. Rupanya ternyata yang dimaksud dengan Allahmu yang lemah itu, ya, harus dibela itu adalah Allah non Muslim, yakni mengacu kepada umat Kristen. Nah, makanya saya mau katakan kepada PGI, kepada pendeta-pendeta juga yang tidak check and recheck, atau kalau saudara-saudara kita Muslim mengatakan tabayun, harusnya jangan dulu mengeluarkan statement, ya, bahwa ternyata apa yang dikatakan Ferdinand, dia bukan mewakili orang Kristen, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan orang Kristen. Kenapa harus PGI yang membuat statement? Kenapa pendeta-pendeta juga ikut-ikutan membuat statement bahwa jangan menganggap Ferdinand mengucapkan sebagai orang Kristen? Ya memang ternyata dia bukan orang Kristen ternyata, ya. Jadi PGI, pendeta-pendeta yang juga bisa dibilang pendeta-pendeta yang ini ya, apa namanya, sumbu pendek di agama Kristen, mereka juga langsung berespon, harusnya tabayun. Termasuk saya juga, saya pikir Muslim yang kena prank, ternyata umat Kristen yang kena prank, termasuk saya sendiri kena prank. Nah inilah, ya, inilah yang terjadi saat ini teman-teman. Ya. Jadi kalau seperti itu, kita coba memastikan bahwa jika Ferdinand ini beragama Islam, Allahmu yang dimaksud Ferdinand ini adalah Allah umat non-Muslim. Ya, jadi Allah umat non-Muslim itu seperti Allahnya Kristen. Allah Kristen itu lemah, harus dibela. Nah, kita harus marah. Tetapi buat apa kita marah juga? Ya, karena Tuhan Yesus katakan juga jangan marah. Berbahagia aja, ketawa aja, senyum aja. Ya, kita nggak usah marah ya, kita senyum aja. Kalau bisa, Ferdinand, lihat di sini kita sedang tersenyum semua, sedang tertawa semua. Melihat apa yang Ferdinand Huttayan lakukan. Jadi kita sama sekali tidak marah, ya. Walaupun yang dimaksud dengan Ferdinand itu Allah kita yang lemah, ya, Allah kita yang perlu pembelaan, sementara Allah dia, ya, sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam, Allah dia yang kuat katanya, luar biasa, segalanya dia maha segalanya, dan Allah umat Muslim ini tak perlu dibela. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang ternyata umat Kristen ya, teman-teman semua yang ada di Last Chat semua, termasuk saya itu kena prank kita. Ya ternyata yang dimaksud dengan Ferdinand Huttayan itu Allah kita yang lemah. Ya Allah kita yang perlu dibela, teman-teman. Ya. Tapi saya mengatakan seperti itu bahwa walaupun orang mengatakan Allah kita lemah, perlu pembelaan, tetapi kita sudah tahu bahwa itu hanya penghinaan. Karena kita yakin Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat, ya, Allah yang perkasa. Dan dia adalah Allah yang sejati, Allah yang benar-benar sebagai raja di atas segala raja. Nah itu aja keyakinan kita. Terus kalian nggak marah? Ya nggak marah, buat apa marah? Saya nggak tahu teman-teman di live chat, apakah setuju nggak dengan saya mengatakan bahwa kita nggak perlu marah. Karena memang ternyata Allah kita yang dibilang lemah. Ya. Kalau teman-teman yang di live chat marah, tolong ditulis ya di live chat bahwa saya marah gitu. Tetapi kalau saya sendiri dan saya juga mau mengatakan
bahwa kita ada banyak ya yang seperti saya, dan saya mengajak teman-teman semua, sudahlah kita nggak usah marah, malah kita disuruh tertawa gitu ya. Gitu teman-teman. Jangan ada yang nanti buat demo lagi ke jalan. Ya, enggak ada orang Kristen seperti itu. Biarkanlah ya. Toh bukan baru Ferdinand Hutahian yang menghujat kekristenan. Banyak orang-orang yang sudah menghujat kekristenan ya teman-teman. Banyak sekali yang ini ya. Bahkan kita pun sudah membiarkan. Ternyata tadi pagi saya lihat ada Mustafa Nara. Dia rupanya seorang mungkin ustadz juga ya, Ustadz Mustafa Nara. Dari dulu ternyata dia sudah menghujat kekristenan. Dia mengatakan salib Yesus yang disalib bercucuran darahnya tertumpah ke tanah, itu bisa menyebabkan penyakit. Sama seperti domba-domba atau sama seperti kambing-kambing yang dikurbankan pada saat hari Idul Adha, itu darahnya katanya bertumpahan ke tanah ketika dia disembelih, dan itu menyebabkan sebuah penyakit seperti halnya dengan darah Yesus. Padahal kita percaya bahwa justru darah Yesus ada bilur-bilur. Bilur-bilur darah Yesus itu adalah bilur-bilur yang bisa menyembuhkan, ya, baik menyembuhkan segala penyakit maupun menyembuhkan kita dari segala pengaruh dosa-dosa kita. Tetapi Mustafa mengatakan itu darah penyakit yang bercucuran ke tanah. Seharusnya Yesus nggak boleh disalibkan di ruang terbuka katanya. Ya, jadi sama seperti yang dikatakan hewan-hewan kurban itu tidak boleh dipotong atau tidak boleh disembelih di ruang terbuka. Nah, seperti itu ya. Tetapi ternyata ciutan seperti itu hanya berlalu saja. Sejak tahun 2015 yang lalu, ciutan dari Mustafa Nara sudah bisa dikatakan lebih dari 5 tahun. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang istilahnya menuntut agar supaya saat itu Mustafa Nara dipenjara. Bahkan kita baru tahu ada ciutan dari Mustafa Nara seperti itu setelah 5 tahun. Itu pun karena ada gonjang-ganjing seperti ini. Nah itulah ya, sebagai seorang Kristen kita harus menunjukkan bahwa kita bukan menunjukkan, kita memang secara otomatis akan bersikap bahwa kita tidak gampang untuk marah, kita tidak gampang untuk tersinggung. Bahkan nggak perlu kita marah atau nggak perlu kita tersinggung. Tuhan Yesus mengatakan berbahagia, kalian tertawalah, jangan kalian merasa bahwa kalian telah dihujat. Biar saja Yesus sendiri yang menanggung hujatan tersebut, dan Yesus sendiri yang akan merespon terhadap hujatan terhadap dirinya, bukan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata oten kita yang sudah kena prank. Ferdinand itu menyatakan ciutannya ini bukan kepada umat muslim, tetapi pada Allah umat Kristen rupanya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, kita memaafkan saja Ferdinand Hutahian, kita memaafkan Manahem Ali, kita memaafkan Ustadz atau Aki Kakek Sugiono, kita memaafkan Yahya Waloni, kita memaafkan Ustadz Abdul Somad, kita memaafkan Ustadz Kai Nama, kita juga memaafkan Ustadz Adi Hidayat, ya, yang selalu mengatakan bahwa Bible telah dipalsukan. Kita memaafkan Ustadz Haryanja, ya, Ustadz Haryanja, bukan Haryanja, bukan Haryanja itu marga orang Batak ya, Ustadz Firanda, ya, Ustadz Firanda yang mengatakan bahwa dia ada videonya yang menghina tentang penyalipan Kristen juga, penyalipan Kristus, ya. Dan semua ustadz-ustadz termasuk Esa Raflesa
Nandar si Bolo-Bolo, ya, kemudian ada si mualaf Judikus Hidayah Channel, kemudian kawan-kawannya semua, ya, kita sudah memaafkan, teman-teman. Dan kalau menurut saya, seandainya kita terus bersikap seperti ini, dunia akan damai, teman-teman. Saya juga mau menghimbau kepada teman-teman YouTuber-YouTuber Muslim, terutama juga untuk umat-umat Muslim, seperti yang Gus Dur katakan, bahwa Allah kalian adalah Allah yang kuat. Ya, Allah kalian tidak perlu pembelaan. Benar kata Ferdinand Hutahian. Benar kata Mahfud MD tadi pagi. Beliau ikut menciut juga bahwa dia setuju dengan Gus Dur bahwa Allah mereka adalah Allah yang kuat. Ya, tidak perlu dibela. Sama seperti Ferdinand Hutahian mengatakan pernyataan dia bahwa Allah mereka adalah Allah yang kuat. Nah, kalau seandainya Allah kalian Allah yang kuat yang tidak perlu dibela, marilah kita tidak usah saling menghujat. Ya, karena apa yang telah kalian hujat, ya, terutama sahabat baik saya, Ustadz LSPP, Lembaga Studi Ilmu Peradaban yang kurang beradab, Ustadz Suharsono, ya, sudah saya maafkan dari dulu juga. Sudahlah, berhentilah untuk kita terus menghujat. Ya, karena dengan kita menghujat, kita akan membuat, ya, menambah repot untuk polisi juga harus mengurus hujatan-hujatan kita. Ya, apalagi melaporkan. Ya, tinggalkan saja. Kita nggak perlu lagi saling melaporkan kalau kita tidak saling menghujat lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah momen yang baik untuk kita belajar, ya. Kita lebih baik untuk memberitakan kebaikan agama kita masing-masing. Seperti kata Buya Sakur, ya. Kalau kita memiliki istri yang punya banyak kelebihan, ya kita tonjolkan kelebihan istri saya. Tanpa harus kita menghina istri orang lain. Seperti itulah hidup ini, ya. Kalau kita semua berpikir seperti mereka, pasti kita ini, Indonesia ini akan damai. Ya, saya juga jujur capek kalau saya mengatakan bahwa harus mengkanter semua ucapan-ucapan Ustadz Suharsono. Ya, saya harus mengkanter ucapan-ucapan Menahem Ali atau ucapan-ucapan dari para penghujat-penghujat Kristen. Capek, teman-teman, ya. Buang waktu banyak juga. Jadi kalau menurut saya ya nggak usah lagi kita saling hujat-penghujat seperti itu lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi sebuah perenungan buat kita juga, ya, untuk kita tidak lagi saling hujat-penghujat, ya. Lebih baik kita menonjolkan kelebihan agama kita. Jangan lagi bilang Alkitab sudah dipalsukan. Al-Quran tidak ada mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Hanya Yahya Waloni aja yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan dan ustadz-ustadz lainnya. Ya, Ustadz tadi Hidayat dan sebagainya. Jangan lagi mengatakan bahwa Yesus, ya, yang digantung itu adalah Yesus yang hanya menggunakan kolor, ya. Nggak usah. Ya, walaupun orang Kristen nggak tersinggung, tapi tidak perlu. Kalau kalian mengatakan Isa diserupakan, itu hak kalian, karena memang tertulis di dalam kitab kalian. Tetapi kalau kalian mengatakan, oh Yesus Tuhan kalian, ya, Tuhan yang berkolor, Tuhan yang lahir dari kemaluannya wanita, Tuhan yang beol, ya, nggak perlu. Ya. Orang Kristen nggak akan tersinggung. Saya yakin nggak ada ya orang Kristen yang tersinggung seperti itu. Tetapi kalian tidak perlu juga harus mengatakan seperti itu. Kalian cukup mengatakan bahwa Isa itu
tidak mati di kayu salib. Isa itu diserupakan. Ada orang yang menyerupai. Nah, cukup mengatakan seperti itu. Kalian mengatakan Isa lahir di pohon korma, bahwa pohon korma sudah cukup. Tidak perlu mengatakan bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Itu urusan kami. Ya, kami orang Kristen yang berhak mengatakan kapan Yesus lahir. Mau tanggal 25 Desember, mau tanggal 14 Februari bersamaan dengan Hari Valentine, ya, mau 17 Agustus bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu hak kita, ya. Nggak perlu kalian mengatakan, oh, kalian merayakan Natal itu bersamaan dengan Hari Dewa Matahari. Artinya kalian menyembah Dewa Matahari. Nggak perlu, ya. Kalau Yesus tanggal 25 Desember lahir bersama dengan hari Natal, hari Dewa Matahari, hari lahir Dewa Matahari, ya sudah. Kita sudah percaya tanggal 25 Desember. Ya, kenapa harus kalian mengatakan bahwa kami menyembah Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember juga? Ya, nggak ada urusan Yesus lahir tanggal 25 Desember bersamaan dengan Dewa Matahari. Natali Sarah juga lahir tanggal 25 Desember. Ya, banyak istri saya lahir tanggal 25 Desember juga. Bukan saya berarti menyembah istri saya, bukan berarti saya menyembah Natali Sarah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan buat kita, karena jujur saya katakan kalau kita terus-menerus seperti ini, ya sangat capek teman-teman. Ya, akhirnya kita kena prank. Ya, entah kalian yang kena prank atau kami yang kena prank, kita nggak tahu permainan orang politik teman-teman. Itu orang politik, politikus. Siapa saja dia bisa mengatakan. Saya yakin kalau kalian teriak-teriak dia pasti dihukum. Nggak bakal. Saya yakin. Saya bisa bertaruh dengan Ustadz Suarsono yang tadi pagi dia mengatakan bahwa pasti Ferdinand Hutahian akan masuk ke sel dan dia dipukul dan akan menjadi korban seperti Pak Kace. Saya bisa bertaruh. Ini orang politik teman-teman. Mereka bukan orang bodoh. Ya, mereka pintar. Jadi kalau kita seperti itu terus-menerus, kita kena prank semua. Ya, nah, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita ya. Dan selama ini kita berproses lah. Ya, saya terus terang akan berhenti untuk berbicara terkait dengan keyakinan kalian apabila kalian berhenti untuk berbicara dengan keyakinan kami. Saya hanya hadir di sini karena saya hanya merespon Ustadz Suarsono yang selalu mengatakan hal-hal yang buruk terhadap kekristenan. Ya. Oke, teman-teman. Saya berharap seperti itu ya. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mungkin tidak saling menghina, ya biarkanlah orang mau jadi mualaf, orang mau jadi murtadin, menjadi pengikut Yesus, itu pilihan orang. Orang menjadi mualaf, meninggalkan kekristenan, itu udah pilihan orang. Ya, jadi saya akan katakan, saya di sini seperti ini bicara tentang kitab kalian hanya karena saya menonton ucapan daripada ustadz-ustadz kalian, terutama Ustadz Suarsono ya, yang mana selalu menghujat kekristenan. Semua konten video dia menghujat kekristenan. Ya. Dan teman-teman saya, banyak yang saya tahu hadir di sini karena merespon Ustadz Abdul Somad yang mengatakan di balik salib Kristus ada jin kafir. Itu saja. Nggak pernah ada YouTuber-YouTuber Kristen sebelum ada hujatan-hujatan seperti ini. Teman-teman cari deh.
Yakin saya, data, jejak digital ada, ya. Oh, sebelumnya di YouTube banyak, sama. Di YouTube itu karena ada hadirnya Zakir Naik, hadirnya Ahmad Didat dan sebagainya, ya. Jadi itulah teman-teman, saya mau katakan bahwa kalau seandainya kita tidak saling menghujat, banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan, seperti itu, ya. Oke lah, saya rasa, ini hanya tawaran saya saja, ya. Tetapi kalau teman-teman, ya para YouTuber-YouTuber muslim tidak berhenti menghujat kekristenan, ya saya akan melihat, mulai hari ini saya akan memantau. Kalau tidak berhenti untuk menghujat kekristenan, ya kami tetap akan hadir di sini. Ya, saya, Ibu Sofiatul, dan teman-teman apologet lainnya, kami pasti akan hadir di sini. Tetapi ketika kami lihat kalian berhenti, kami akan konsentrasi kembali kepada hal-hal yang lebih membangun iman kami sendiri. Ya. Dan kami tidak akan otomatis mengutak-utak hati keyakinan kalian. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya akan terus memantau, akan melihat perkembangan yang ada, karena ternyata kita semua sudah terkena prek oleh seorang politikus yang bernama Ferdinand Hutahian, ya. Yakin saya dia tidak akan dijebloskan ke penjara. Dia akan bebas karena dia seorang politikus, teman-teman. Walaupun dia nggak terpilih sebagai anggota DPR, walaupun dia banyak musuh-musuh politik dia, tetapi seorang politikus yang sudah uh, berkarir di jenjang tingkat nasional, mereka punya otak-otak yang cerdas. Mereka nggak sebodoh yang kita kira, ya. Yakin saya. Minggu depan, hari Senin atau Selasa dia datang dipanggil ke polisi. Setelah itu polisi mengatakan kasusnya selesai. Percaya sama saya. Trust me, ya. Oke, teman-teman, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Oh, ini ada yang nanya link nih. Sepertinya mau berdiskusi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya buka kolom diskusi ya. Nggak lama ya. Saya juga lagi kurang sehat ya. Saya akan berdiskusi mungkin sebentar saja. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi untuk bisa masuk. Kita akan coba berdiskusi ya. Jangan sampai mungkin apa yang teman-teman pikirkan mungkin berbeda dengan saya. Silakan ya. Oke, saya sudah bagikan ya di kolom live chat. Ada yang meminta untuk berdiskusi tadi. Siapa tadi? Silakan ya teman-teman bisa masuk. Itu sudah ada linknya di kolom chat. Jangkrik bos silakan. Saya sudah bagikan. Kalau mau masuk di sini silakan kita diskusi di sini. Saya buka ruang diskusi ya. Pak Botani, sorry saya baru baca. Sudah barusan juga sih bertanya ya, nggak apa-apa. Itu saya sudah bagikan linknya Pak Botani. Silakan kalau seandainya mau berdiskusi sini. Pak Botani ini siapa ya? Linknya sudah saya bagikan ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau masuk di sini, saya berikan kesempatan untuk kita bisa berdiskusi, tapi jujur saya katakan saya tidak akan lama berdiskusi, karena saya juga mungkin dalam kondisi kurang fit ya. Jadi saya bertaruh teman-teman ya. Saya menantang Ustadz Suharsono ya, yang mengatakan Ferdinand Hutahian akan masuk ke penjara.
Ya, saya akan bertaruh dengan dia, saya katakan sebagai politikus dia bukan politikus kacangan, walaupun mungkin dia kemarin tidak lolos di pemilihan legislatif ya. Mungkin itu juga yang membuat dia stres, Ferdinand Huta stres karena ya kalau sudah mau apa namanya berkancah atau berlagah di dalam pemilu legislatif tingkat nasional, itu bocorannya sih minimal 1 M sudah harus dikorbankan, minimal ya. Jadi kalau tidak terpilih itu sudah pasti minimal 1 M sudah melayang. Jadi kalau seandainya Ferdinand Huta mengaku bahwa dia uh, sudah 2 tahun ini menjadi orang yang sering pingsan karena pikiran dia, ya mungkin bisa jadi karena 1 M loh teman-teman. Ya bisa jadi hutang sudah di mana-mana, ya rumah sudah terjual, istri sudah marah-marah, ya dan mungkin anak-anak juga sudah terbengkalai sekolahnya. Wajar kalau Ferdinand Huta ini mengatakan bahwa 2 tahun belakangan dia seperti orang yang linglung ya, sering jatuh pingsan gara-gara pikiran dia. Artinya beban hidupnya dia terlalu berat. Gitu ya. Oh ini ada Pak Acis ya. Oke. Shalom, selamat malam Pak Acis. Shalom bro, selamat malam. Ya, gimana menurut pendapat Pak Acis terkait dengan Pak Ferdinand Huta ini? Silakan Ya, Pak. kalau menurut saya sih bagaimana ya bro, saya jadi bingung. Karena beberapa tahun yang lalu beliau jadi itu kan saya dengar-dengar itu dia udah jadi mualaf bro, itu. Ya, ini apakah benar? Terus saya baca lagi tadi itu dari Wahid itu katanya pernah beliau saksikan bahwa Pak Ferdinand ini dia udah syahadat gitu Mas Bro. Itu yang menjadi pertanyaan saya Mas Bro. Nah, maksud saya di sini apakah karena jabatan dia jual-jual itu imannya gitu loh Mas Bro. Iya, iya. Waktu pemilu yang lalu juga saya juga melihat seperti itu ya. Ada saya mendengar pemberitaan bahwa dia itu mualaf. Kalau nggak salah dia maju dari dapil Jawa Barat ya, Bogor Iya ya, bukan betul. bukan dari Sumatera Utara kan? Karena dia Betul sudah Bro. lama bermukim di Jawa Barat. Mungkin ada orang keluarga dia yang mungkin atau istri atau apa yang mungkin dari pihak Muslim ya. Saya udah pernah dengar sih. Cuman waktu dia apa namanya kemarin sudah kalah waktu pemilu legislatif kan dia nggak terpilih. Nah mungkin dia ada goncangan lah ya, goncangan jiwa seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan kalau mungkin dia terpilih ya mungkin dia akan tonjolkan mualafnya dia kan gitu. Seperti itu. Tapi karena dia nggak terpilih juga sehingga dia cuma diam-diam aja gitu. Saya nggak tahu Ya, ya gimana gitulah Pak. Mas Bro, itulah manusia. Kalau saya sih susah bagaimanapun iman saya nggak akan jual. Apalagi Tuhan Yesus begitu dahsyat Mas Bro. Ini jujur aja. Kalau makanya ya orang sekolah tinggi tapi pikirannya bagaimana ya Mas Bro? Kalau menurut perspektif saya, mereka kok kadang-kadang bagaimana kena jabatan, karena harta, karena pasangan, sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Jujur aja Mas Bro, saya walaupun cuma tamat SMA, tapi saya selalu berpikir secara logis gitu Bro. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling dahsyat Bro. Ya, ini kalau menurut ajaran kita, karena Tuhan kita itu kan mengajarkan kasih kepada sesama. Gitu loh Mas Bro. Yang Jelas. disayangkan karena apa kok begitu ya? Mereka lebih mengejar duniawi itu loh Mas Bro. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Sampai artis-artis aktor aja bisa meninggalkan Tuhan Yesus gitu loh Mas Bro. Iya. Ya mungkin waktu itu banyak juga sih yang karena mungkin kurang pemberitaan mengenai kekristenan, kurang tahu mengenai kekristenan yang sebenarnya seperti apa, lebih banyak terframing dengan fitnah-fitnah di luar ya mungkin itu terpengaruh gitu. Tetapi sekarang udah zaman YouTube seperti ini, kita sudah banyak meluruskan tentang
fitnah-fitnah kekristenan kita udah banyak dengar ya. Seperti Betul, itu. betul. Iya. Oke, ini ada Pak Sabar juga. Kita mungkin bisa berdiskusi dengan Pak Sabar. Shalom, selamat malam Pak Sabar. Halo Pak Sabar, itu mic-nya masih di mute, di unmute aja dulu Pak. Ini suara Bro Emen ya? Iya. Aduh. Iya, Oke. saya lagi ini lagi nggak enak badan kayaknya Bro. betul lagi ini lagi kurang fit Pak. Tapi nggak apa-apa sih. Sebentar aja Bro, kasihan. Nanti kita diskusi sebentar aja. Iya, ini ada Pak Sabar. Pak Sabar itu di unmute dulu Pak Sabar. Pak Sabar, ya silakan ya. Oke sudah. Silakan Pak Sabar, saya sabar menunggu Bapak untuk berbicara. Belum terdengar Pak Sabar. Yo, shalom. Selamat malam, saudara-saudara terkasih. Malam. Ya. Terima kasih banyak, Pak Eben. Ini waktunya kita tertawa terbahak-bahak lah. Memang kita semua tuh merasa kena prank. Tapi kita tuh kena prank bisa dibilang kita nggak malu. Betul. Kita kita malah tertawa. Sekalipun itu cuitan itu diarahkan ke kita tertawa aja, kita aminin aja. Kenyataannya Allah kita tuh sangat dahsyat, luar biasa, Allah yang maha segalanya. Nah, mereka kena prank, malunya tuh di mana? Sangat-sangat malu. Nah, dan itulah menandakan mereka tuh ibarat api sama bensin, belum apa-apa sudah tersulut. Nah, itulah menunjukkan jati diri mereka. Nah, semenjak kasus itu terungkap, TV One juga yang saya bilang itu TV kompor. Pagi, siang, malam itu terus yang dibahas. Masa sebagai TV nasional nggak tahu ngambil angkat topik yang dibicarakan nggak dicari tahu dulu. Oh, ini biodatanya ini seperti apa, benar nggak? Ini agamanya seperti apa? Emang dasar TV yang nggak itu? Ya memang seperti itulah. Kenapa? Iya betul. Karena pernah juga saya bilang dia 80% apalagi pejabat-pejabat, saya bisa yakin pejabat-pejabat negeri ini 80% semua kadrun. Nah, karena apa? Karena itu sudah mulai dari kecil. Jadi sampai kapanpun biarpun dia tuh kerja di bidang mana, pasti. Buktinya apa semuanya? Ada enggak? Cuman ada kayak yang di TV One tuh Pak Eko sama Pak Henry tuh. Dia selaku muslim, biar saya seorang muslim saya nggak merasa terhina. Itu bagus yang dua tuh. Orang itu kebebasan berpendapat. Nah, tapi yang lain tuh kan ya itu seperti api sama bensin. Belum kena sudah disambar. Nah, jadi yang kalau kita semua memang merasa kena prank, itu nggak bisa kita sangkal, tapi ya kita di prank, kita tertawa malah. Nah, tertawa dengan keterangan dari Pak Ferdinand bahwa dia itu sudah mualaf. Oke. Untuk teman-teman, seperti yang dibilang Bapak tadi, masalah mualaf ataupun murtad itu masalah keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh mencampuri itu urusan dia. Nah, kita tidak boleh, nggak usah kita hakimin, nggak usah. Kita lihatlah saudara-saudara kita yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang dia peroleh? Ada enggak? Mereka yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, adakah mereka lebih nyaman? Lebih bahagia? Enggak. Nah, intinya di situ saudara-saudara semua, pengikut Kristus di negeri ini,
jangan terpengaruh. Mau diarahkan ke kita pun cuitan itu kita tertawain aja, iya kah? Betul. Kita bahwa kami nggak merasa seperti itu dah, gitu. Haleluya aja bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang hidup dan yang benar, yang dan bukti dan sejarah ada. Firman Tuhan tuh kekal sampai selama-lamanya. Udah itu tidak. Amin. Itu sudah. Amin. Jadi untuk teman-teman yang di live chat juga, urusan dia malap, siapapun yang malap, ya teman saudara-saudara jangan menghina, jangan menghujat, nggak usah. Itu keputusan dia, hidup dia yang menentukan. Yang jelas kan kita sudah tahu apa resikonya. Konsekuensinya kalau kita selaku pengikut Kristus kita meninggalkan Kristus atau menyalibkan Yesus yang kedua kali. Nah, itu aja kita ketahui, itu aja kita pahami. Oh, kalau kita meninggalkan Kristus, resikonya apa? Kita kan sudah lihat saudara-saudara kita yang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Itu sudah nyata-nyata loh. Semuanya kayak dari politik lah, apa segala macam itu berapa sudah itu. Ujuk. Awalnya, ini anak Tuhan. Ujuk-ujuk gara-gara demi hal-hal duniawi. Saya bilang ya kemarin, 99% pengikut Kristus bisa meninggalkan Kristus itu karena hal-hal duniawi. Saya jamin 99%. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu harta, mau itu jabatan. 99% kalau saya menilai, ya itu gara-gara itu hal-hal duniawi. Jadi kalaupun mereka memilih mau meninggalkan Kristus, oke, monggo silahkan. Nah, yang menanggung kan dia. Yang jelas kan udah jelas. Di luar daripada Yesus adalah binasa. Nggak usah, kalau dia memilih binasa, silahkan dia mau binasa. Nah, itu aja intinya, Pak. Ya inti itu aja yang dari saya. Ya kita teman-teman saudara-saudara terkasih, jangan mau terpancing sama itu semua. Kita tertawa aja, mulai tertawa terbahak-bahak aja dah. Kita tertawain aja. Jangan mau ambil seperti mereka baperan. Pak Sabar, saya setuju dengan statement Bapak. Ya saya sangat setuju. Kita nggak boleh menghakimi. Itu hak seseorang untuk memilih keyakinan. Yang dimaksud saya di sini, Pak, kalau memang dia menghakimi itu jangan sampai dia ngefrank gitu. Tapi saran dari Pak Sabar sangat bagus gitu. Ya kita ketawa aja gitu loh, Pak. Itu karena mereka kan selalu membuat narasi-narasi kayak gitu, membangun narasi-narasi seperti itu. Itu loh, Pak. Iya, kita sebagai manusia tentu sebagai manusia tuh Pak pasti Pak ya, tapi kita selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Walaupun orang buat kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Gitu, demikian Pak Sabar. Betul. Betul. Tapi gini Pak, kalau menurut saya sangat-sangat bagus dia melakukan seperti itu, dengan ngeprank seperti itu. Nah, berarti apa? Kita bisa menilai orang itu seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, ibarat korek sama bensin. Belum kena, belum tahu apanya. Sudah gini-gini, harus ini darahnya halal lah. Nah, tahunya saudara sendiri. Nah, itu kalau menurut saya angkat tangan sama dia itu. Bagus. Nah, saya malah senang dia bikin seperti itu. Nah, berarti gini orangnya. Berarti sudah ketahuan kan, orang sudah menilai. Sekarang yang melapor termasuk mau ditaruh di mana mukanya? Mungkin sekarang mereka kayak apa ini? Mungkin orang itu udah berunding. Kayak apa ini? Ternyata ini udah malap saudara kita seiman. Jadi nggak dilapor. Jadi nggak dicabut aja kan laporan. Apa enggak malu? Mungkin enggak besok mulai malam ini nggak ada lagi muncul mukanya Aris itu di TV sama Mustafa itu. Apalagi Mustafa itu kan, itu Mustafa, Repli Harun. Nah, dari dulu kan udah saya bilang Repli Harun itu karena kita tahu lah sama-sama dari Kalimantan lah. Dia Banjar sana, tahu lah. Itu kadrun 100% kadrun itu.
dia langsung cepat juga nanggapin. Oh gini gini gini. Cepat, harus bertanggung jawab. Apa yang semua kan mereka kan bilang Ferdinand itu kan Kristen. Berarti yang ditujukan itu ke ini nih. Bodoh apa ya? Kita semua tuh memang itu benar-benar di prank Indonesia. Ya, kita sendiri juga nggak tahu. Yang tahu adalah Ferdinand atau keluarganya sama yang Ustadz yang yang mengucapkan syahadat sama dia yang tahu berarti dia tuh malap. Apa diam-diam kan, tapi itu urusan dia. Apapun tujuan dia malap, udah kita ndak perlu itu, biar aja urusan dia, yang nanggung kan dia Pak, dia pasti dapat upahnya, ndak mungkin enggak, itu aja. Makanya saya bilang sama kemarin, kadang kali berpikir udah dibilang begitu ya, oh udah malap, jangan-jangan dia kenapa dia terguncang pikirannya? Jangan-jangan dia gini, apakah pilihan saya ini salah? Iman saya sebelumnya nggak seperti ini. Aku dalam pikiran satu, apakah dia itu menyesali putusan dia gitu loh. Nah, tapi maka saya bilang, saya merasa senang dia lakukan seperti itu. Satu, saya bisa menilai orang-orang itu, yaitu yang seperti korek sama bensin. Sama bensin ya. Iya. Ya, Pak Sabar, sebentar Pak Sabar. Iya, api sama bensin. Api kan sama bensin jarak 1 meter. Pak Sabar, saya mau kasih jadi kesempatan. Kita tertawa aja Pak. Kita semua saudara-saudara pengikut Kristus, nggak usah tadi itu. Iya, oke. Terima kasih Pak Sabar. Bu Deborah, halo Bu Deborah, teman-teman. Ringan ini Pak ini. Halo, iya Pak. Iya, bentar. Bu Deborah, saya lihat di channel ini Abu Emen yang lagi siaran, ini kena take down ya? Alasannya apa ya? Sedangkan kan itu kan live bersama RAK ya. Nah, RAK aja live biasa kan? Iya, tapi saya heran di Abu Emen kena take down. Tadi ada yang kembali putar ini ya, video porno. Tapi nggak saya naikin Pak. Ada yang putar, tapi nggak saya naikin. Oh. Tapi nggak naik di base tag, karena saya ngelihat kan kalau kayak gini ada yang naik kan kelihatan nih di base di bawah. Nah itu nggak saya naikin. Soalnya saya lihat di Abu Emen jadinya begini. Di sini tertulis dihentikan. Tapi gini Pak, tadi saat aku bikin link, saat bikin link dia muter error gitu. Tapi saya coba lagi bisa. Itu dari semalam saya bilang loh. Kok Abu Emen nggak bisa? Nah, saya coba lagi masih bisa. Nah, tadi muter lama banget RAK sendiri yang dapat link. Saya cantolin lagi bisa gitu. Udah dari semalam sebenarnya. Tapi semalam masih bisa. Oh gitu. Kalau kena down Pak, seharusnya dua-duanya dong. Kan kita live bareng. Iya, ini dari tadi malam ya. Ini kena ini ya. Tadi malam ya? Mungkin bisa jadi ya, dan semalam kayaknya. Tapi kok di RAK masih oke. Ya oke teman-temannya. Jadi mungkin karena mereka terlalu ini ya apa namanya. Coba dicek dulu Pak. Tadi kan tempat live, cuman ada yang komen di live komen di rak, ngasih info, saya kejar, terus menginformasikan ke Budep. Mungkin ada kesalahan teknis atau apa kan? Yang masuk ke RAK itu dari luar semua, tapi nggak saya naikin. Ada 5-6 orang nggak saya naikin langsung saya turunin satu, tapi yang muter video nggak saya naikin gitu loh. Enggak, maksud saya tadi kan channelnya Bapak yang satu lagi itu kan live sama RAK, join relay gitu, tiba-tiba yang dari tempat Bapak itu ada yang komen putus ya, makanya saya ngelapor sama Bu Deborah. Terus saya keliling-keliling muter-muter di YouTube, kok nggak ketemu gitu. Ya jujur saya masuk room Bapak langsung, karena kita kan juga lagi di sana tadi gitu Pak. Ini mohon maaf ya, karena kita YouTuber dan semua apologet harus bersatu.
untuk menghancurkan ajaran iblis kan gitu Pak, berbagi informasi. Jadi gitu aja dulu Pak ya. Oke, terima Oke, kasih. Pak. Ini Raka lagi sebenarnya dari semalam saya udah nyantolin itu udah muter udah error gitu. Nah tadi ada beberapa putar video tapi nggak saya naikin, saya biarin aja di bawah nggak saya naikin gitu. Terus saya kick gitu. Sempet berapa kali ya saya nge-kick mereka. Udah gitu. Tapi kok saya nyari Abu Emen nggak nemu. Gitu aja sih. Kok nggak ada kalau biasanya saya klik karena di saya kan berarti saya bisa nemu. Itu nggak bisa nemu. Makanya tadi saya telepon Bapak kok nggak bisa gitu. Tapi RAK masih live. Nggak masalah. Ini saat ini lagi live ini RAK. Iya, itulah makanya. Nanti saya coba cek ya kenapa kok. Iya, Memang oke. channel Abu Emen ini dan channel-channel Emen Record yang lain ini menjadi incaran ya. Dan dulu Iya. memang sengaja untuk dimusnahkan gitu ya. Iya, berarti jangan pakai nama Emen, Pak. Berarti mereka udah itu nama Emen kan? Itu. Iya. Oke, Gitu. Bu Deborah. Oke, Pak, aku lanjut ke RAK dulu ya. Saya keluar dulu, Pak. Oke, terima kasih ya, Bu Deborah. Oke, terima kasih teman-teman. Ayo. Iya. Oke, kita lanjut ke Pak Dihei terkait dengan topik. Permisi sebentar Pak. Oh ya Pak, sabar, silakan Pak. Channel RAK itu yang mana Pak ya? Sorry? Gimana Pak, sabar? Amen. Iya. Kenapa Pak? Channel RAK itu yang mana? RAK. Channel RAK itu yang mana ya? Rumah Apologet Kristen Pak. Rumah Apologet Kristen Pak. Rumah Apologet Kristen. Iya ya. Oh, saya gini. Karena apa? Ini tadi kan aku itu karena bulan saya nonton Aditya. Nah, betul. Aku kan tadi nonton Aditya kan. Iya. Dibilang orang-orang RAK yang selalu menghujat. Mah, aku nonton aja. Cuman aku saya nggak tahan. Datang lagi Ustadz Nasution. Orang-orang Kristen itu bodoh-bodoh semua dibilang, wah ini aku langsung masuk. Jadi langsung gini, tunjukkan siapa orang-orang RAK yang menghujat kalian, saya bilang. Nah, terus saya bilang, saya masuk di sini bukan berdebat ya, saya bilang. Langsung saya itu tanggapin Pak Ustadz Nasution. Pak Ustadz, kalau Bapak seorang Ustadz, jadilah seorang Ustadz yang benar. Kalau seorang Ustadz itu tidak pantas mengeluarkan kata-kata bodoh, tolol, saya bilang. Bapak itu bukan Ustadz, mulut Bapak itu bukan mulut seorang Ustadz, saya bilang. Tunjuk siapa orang-orang RAK yang menghujat agama Bapak, saya bilang. Orang Kristen itu tidak pernah buka-buka itu Al-Quran, menghujat Al-Quran, saya bilang. Kecuali kalau ada orang Muslim yang itu baru, tapi orang Kristen itu tidak pernah seperti kalian. Biarpun orang Kristen nggak ada di channel kalian, topik kalian tuh topik Kristen. Yang kalian bahas Alkitab. Maka saya bilang, sama di Umi Dini juga, sama Aditya saya bilang, mulai detik ini, jangan bahas-bahas Alkitab orang lain. Sama Ustadz Nasution saya bilang, pelajarilah Alkitab kalian, supaya kalian tuh bisa ngerti bahasa Arab. Jangan cuman baca bisa, artinya nggak tahu. Itu baru diam Pak Ustadz Nasution itu. Saya bilang tadi, Bapak bukan Ustadz, karena mulut Bapak tuh bukan mulut seorang Ustadz, saya bilang. Itu, makanya aku nanya, penasaran, RAK, aku dibilang marah RAK tadi. Di situ mereka hujat-hujat terus dibilang. Makanya saya masuk. Iya. Itulah RAK pun begitu karena memang merespon pertama dari Graham Mu'alaf. Dulu karena yang ada YouTube itu cuma Graham Mu'alaf itu, yang ada Fahrudin, kemudian Aristo dan sebagainya. Makanya lahirlah Rumah Apologet Kristen karena merespon Graham Mu'alaf itu. Di tahun 2019 lalu itu channel-channel tuh baru Graham Mu'alaf yang yang merupakan channel-channel diskusi debat itu.
Jadi sebelum muncul yang lain-lain itu, RAK yang duluan muncul untuk mengimbangi Geraham Mu'alaf itu. Akhirnya kan Geraham Mu'alaf. Geraham Mu'alaf itu kan akhirnya tenggelam juga. Tinggal masuk Donitan dan Menahem Ali di situ. Sampai sekarang nggak ada orang yang nonton di Geraham Mu'alaf itu. Yang nonton cuma 200 berapa. Karena waktu itu dia diimbangi oleh Rumah Apologet Kristen. Dan ketika Rumah Apologet Kristen saat itu live, itu sekali live itu bisa sampai 600-700-an orang waktu saat-saat itu. Belakangan aja yang sekarang berkurang. Tapi paling tidak RAK itu sudah mengimbangi dari Geraham Mu'alaf, Fahrudin, Ariesto, Fahrudin Nur Cahyo ya, Mas Bro? Iya, Rifa dan kawan-kawannya mereka yang sering berdialog di Geraham Mu'alaf bersama kalau orang Kristen Sang Debaters, kemudian ada Luga dan sebagainya. Nah, makanya muncul RAK seperti itu. Nah, sekarang kan sudah banyak channel-channel yang ada di situ. Channel-channel yang membuka dialog seperti itu. Gitu Pak, sejarahnya gitu Pak Sabar. Jadi RAK itu Rumah Apologet Kristen, kenapa sekarang tiap hari membahas Al-Quran? Itu hanya merespon karena mereka bahas Alkitab terus di Geraham Mu'alaf waktu itu. Mereka dialog bahas Alkitab terus. Jadi mereka entah mengartikan sendiri kejadian, kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab yang ada di Alkitab, semua mereka buatkan judul untuk dialog mereka. Makanya muncul RAK dengan acara yang paling diminati waktu itu, Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab, gitu. Itu loh Pak. Jadi kalau mereka sekarang menuduh kenapa RAK bahas Al-Quran, ya kan sesuai dengan surat Quran surat Al-An'am ayat 108. Ya, mereka akan memaki-maki, kalau kalian memaki sesembahan orang lain akan memaki Allah kalian dengan di luar batas-batas ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang dilakukan oleh RAK. RAK itu untuk lahir untuk menggenapi atau untuk membuktikan bahwa QS Al-An'am ayat 108 itu benar adanya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Ustadz MD Nasution itu ngerti dan sadar gitu. Makanya tadi saya tawarkan, sudahlah, berhentilah. Kalian Donitan, Menahem Ali yang masih lanjut menghujat kekristenan di Geraham Mu'alaf, berhentilah. Nanti RAK akan berhenti sendiri kok. Saya yang akan berhentikan RAK itu nanti. Seperti itu. Gitu loh. Ya itu kan kena ada aksi pasti ada reaksi Mas Bro. Itu mereka yang memulai. Betul. Kita kan nggak pernah. Itu apalagi si Ustadz Kainama itu katanya orang Kristen nggak ada. Setahu saya dari kecil itu sampai umur 60 tahun mau 60 tahun ini nggak ada di gereja-gereja menjelek-jelekan. Kita nggak kenal kok namanya Mr. M itu. Itu loh Mas Bro. Betul, itu sudah hukum alam tuh, aksi reaksi, hukum Newton juga ada tuh aksi reaksi. Ya, jangankan hukum Newton, lagu dangdut pun ada juga. Kau yang mau mulai kan gitu. Iya. Kau yang mau mulai, kami yang mengakhiri kan gitu. Jadi saya tuh sungguh aneh Mas Bro. Ini mereka tuh katanya kitab mereka paling sempurna, tapi kok aneh selalu kutip dari kalau memang dikutip terus nggak dipelintir sih nggak masalah, tapi mereka menafsirkan sendiri gitu loh Mas Bro. Itu yang kadang-kadang secara kedagingan itu kan kadang kita emosi gitu loh Mas Mas Bro. Iya, sebenarnya seperti itu betul Pak Acis katakan. Dan sebenarnya kalau kita melihat itu di kitab suci mereka itu banyak sekali kerapuhan. Siapapun yang orang yang belajar kitab suci mereka itu gampang sekali melihat di mana kelemahan dari kitab suci mereka. Dan harusnya mereka sadar, berhentilah untuk menghujat kitab suci orang lain karena kerapuhan yang ada di kitab suci mereka itu sangat-sangat. Akhirnya apa? Mereka nggak mampu imbangi, yang ada lapor sana, lapor sini, nangis ke Pak Polisi, minta tangkap sana. Ya itulah mereka nggak mampu mengimbangi.
Ya mereka salah satu cara mengimbangi ya tinggal lapor-lapor gitu aja ke Pak Polisi. Terus buat lagi narasi baru lagi bro. Tanggal 25 Desember mualaf sedunia sebelah. Aduh mereka ini Ya, udah kehabisan. Makanya saya ketawa-ketawa. Makanya saya pernah chat di masuk ke room itu tuh. Saya bilang kalian selalu buat hoax aja. iya. Kenapa kalian selalu bahas itu Alkitab? Ya mau perlu dipertanyakan itu tentang, saya bilang itu udah asli. Kalau yang palsu tunjukkan. Sekarang saya jadi mualaf. Mereka nggak bisa jawab, Bro Emen. Saya tunjukin ke Pak Acis ya. Ini nih kontennya Esa Raffles ya. Aneh, Tuhannya tidak maha tahu. Kan dia kan katakan Tuhan kita tidak maha tahu. Malah tidak tercengang. Tuhan yang sangat lucu katanya. Dia bilang Tuhan yang sangat lucu. Kemudian di deskripsinya dia katakan gini, Tuhan kebingungan, ya tidak tercengang, Tuhan cemas, tidak tercengang, bahkan Tuhan dianiaya katanya. Jadi dia sendiri yang menghujat Tuhan. Ini kan apa bedanya dengan si Ferdinand Hutahian, saya katakan. Gak ada beda. Tetapi ketika ada orang yang Terpental malam Nabi 20 Nabi YouTube. Shalom Pak, shalom. Malam, selamat malam. Memang Nabi YouTube ini udah terkenal ini. Kok bisa saya terkenal Pak? Enggak, soalnya Mas Bro kan saya selalu mantau gitu loh, nonton dalam hal diskusi. Yang terkenal itu RAK Pak, yang terkenal itu Tuhan Pak, Tuhan Yesus Pak yang harus kita kenalkan. Ini Pak Emen Pak tiba-tiba putus ini Pak. Iya betul, maksud saya nama Nabi YouTube itu kan udah istrinya udah terkenal gitu, bukan beda dengan Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus nggak ada yang tandingin Mas Bro. Oh, enggak Pak, saya tidak ada apa-apanya Pak. Yang kita bersuara hanya untuk memberitakan kebenaran saja Pak. Amin. Hanya itu aja Pak. Tapi tetap saya membawa rumah apologet. Kalau lain dari Medan ya? Kalau dulunya saya dari Medan Pak. Sekarang saya udah nggak di Medan Pak. Nggak, maksudnya asal dari Medan kan? Iya. Marga apa lah ya? Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya tidak berani menyampaikan itu. Oh ya udah, saya paham lagi. Karena kita orang rumah apologet ini kalau buka sekali, bongkar sekali gitu. Amin. Tujuan kita bukan udah paham lah itu, udah paham. Tujuan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membongkar ajaran iblis itu, Pak. Oke lah, silakan. Ini tadi kok putus, Pak? Iya, saya terkeluar. Saya terkeluar tadi, Pak. Ada jin gua kira kali, Pak. Lanjut, udah live lagi, Pak ya? Sama, udah live lagi, jaringan nggak bagus juga. Iya. Ya, sekarang memang internet beberapa hari ini agak bermasalah, Pak. Iya. Terus lagi banyak yang nyerang. Lanjut. Lagi banyak yang nyerang kita sebenarnya tadi yang siapa tadi Pak Sabar ya, atau Pak apa tadi ya, yang katanya kita itu di si Madia Aditya Talang. Iya betul Pak. Siapa tuh Pak? Madia ya? Aditya Pak, Aditya. Oh, Aditya Talang Air. Talang Air itu ya. Ya, untuk makanya saya langsung saska tadi Pak.
nggak manusia nggak punya pengetahuan Pak membongkar kitab orang, tapi Iya. kitabnya dibongkar dia framing gitu. Nah, Ya gini loh, Sudah. yang aku sih gini loh Pak. Aku sih kan apa suka nonton aja ya, banyak nonton. Biasanya kan aku suka mau cari-cari yang channel-channel Kristen aja. Ibaratnya kalaupun saya nggak bisa nonton semuanya, itu paling kalau ada yang live kan saya klik, saya like ataupun subscribe kan kalau belum kan. Nah gitu. Oh itu saya lihat beda, saya bedakan kan apa ya? Kalau upload Kristen itu belum pernah saya dengar mengatakan apa ya, orang anak bodoh ataupun tolol itu langsung mengatasnamakan semua gitu loh. Kayak mereka tadi kan gini, kalaupun dia berhadapan sama apologet Kristen, kalau memang dia bilang bodoh, ya udah orangnya bilang bodoh, jangan semua orang Kristen bodoh kayak tadi. Makanya aku langsung masuk, makanya langsung sakat Nasution itu, saya bilang mulut bukan mulut ustadz gitu Pak. Karena Nasution dia pernah bilang masuk. semua umat Kristen bodoh, dibilang itu aku nggak terima. Nasution itu pernah masuk ke RAK, dia hanya asumsi. Kita by data, alhasil dia keluar ngesot, pulang nangis. Dia pulang ngesot Pak, nggak merangkak, nggak jalan, ngesot dia Pak, nangis. Itu Nasution. Itu jadi bilang tadi mana ada biar mana pernah ke orang-orang Kristen, makanya bilang nggak pernah ada menghujat saya bilang. Jadi ya sekalian ya Pak ya, Pak Emen ya mohon izin Pak. Oke. Semua. Oke, saya rasa kita Pak Nabi YouTube, ada Ya, yang mau Pak. saya tanya ini Pak. Bisa nggak? Silakan Pak. Silakan Pak. Mau ada yang mau saya tanyakan. Hari itu kan gimana tanggapan Bapak atas mereka itu yang punya niat besar, keinginan besar, karena saya 2 hari yang lalu kan nonton itu. Yang mereka inginkan itu gimana caranya mengganti atau merevisi Alkitab itu, mencabut kata Allah dari Alkitab, karena kita dituduh mencomot ayat dari Al-Quran, kata Saya jawab Allah langsung itu. Pak ya. Saya Gimana jawab langsung pendapat Pak ya. Bapak? Kalau aku sih Saya ketawa jawab aja. Saya jawab langsung Pak ya. Boleh saya jawab langsung Pak ya? Halo Pak. ya silakan Pak. Saya jawab ya. Silakan. Kembali terpulang kepada sejarah Pak. Terpulang kepada sejarah. Ya. Ketika zamannya Pak Harto jadi presiden, itu kan merevisi ejaan yang disempurnakan. Ejaan lama menjadikan ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang karena campur tangan mereka sendiri yang ingin memutarbalikkan sejarah, yang ingin mencampuri urusan kitab orang, tanggung jawab mereka sendiri. Itu aja jawaban saya Pak. Mereka sendiri yang harus menggedor diri mereka. Jangan pernah seperti kata Pak Emin tadi di surat Al-An'am 106. 108. Al-An'am 108. Jadi jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan Tuhan orang lain. Karena siapapun, karena mereka kan selalu menghina kita. Ini to the point aja. Saya ini forum Pak ya, terbuka. Iya betul. Ya, ini terlepas dari channel Warane ini ya, terlepas dari channel Warane ini ya. Karena saya berprinsip katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, itu pesan. Itu amanah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, kan gitu Pak. Jadi terlepas dari channel ini, bila kalian memang mau mengganti, merevisi itu, buat pernyataan resmi. Jangan seolah-olah kami nanti yang merevisi, jangan. Jangan pernah mencampuri agama orang, jangan pernah menghina Tuhan orang. Karena apa yang kami lakukan ini adalah akibat ulah kalian. Ketika kami membuka kebenaran, karena sifat psikologi manusia tidak pernah mau spontanitas secara terbuka, secara jujur mengakui kebenaran Pak. Karena apa? Kebenaran itu menyakitkan, keadilan itu menyedihkan. Kita membuka kebenaran menyakitkan buat mereka. Betul Pak, betul. Dan menyedihkan, keadaannya menyedihkan buat mereka.
aja Pak dari saya Pak. Gitu aja Pak ya. Akhir kata sebelum Pak, kalau boleh saya selaku dari personil tim RAK Rumah Apologet Kristen ya mohon dukungan, bantu like, subscribe, komen dan juga untuk channel Warane ini ya. Gitu juga sebagai dukungan Aman Pak, moral aman, ya. siap Pak. Aku selalu menyampaikan itu Pak. Karena Warane dan Rumah Apologet Kristen adalah jujur. Saya sampaikan Tuhan jadi saksi saya. Warane dan Rumah Apologet Kristen adalah channel yang paling miskin, tidak pernah dapat monetis, tidak pernah. Amin. Makanya gini, Tapi itu kami yakin dan percaya Allahku menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan. Itu seperti itu yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kami mohon dukungan like, subscribe, dan share video-video kami. Kami walaupun kami yang paling miskin, tapi video-video kami termasuk Warana ini sering di-upload ulang oleh channel-channel besar lainnya. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Itu aja Pak. Shalom buat kita semua. Kristus di atas segala-galanya. Shalom. Amin. Pak Emen. Terima kasih Pak Tuhan Nabi. memberkati kita Pak Emen. makanya nih Pak Iya. Pak YouTube, Nabi YouTube. Saya kan makanya saya sering karena saya suka nonton channel-channel Kristen. Karena saya lihat belum ada satupun channel Kristen tuh yang subscribernya tuh sampai 500. Yang khusus untuk tentang kebenaran firman Tuhan ataupun khotbah, pokoknya kemuliaan Tuhan lah. Makanya saya di channel manapun saya selalu himbau, ayo mari dukung semua channel-channel Kristen supaya bisa berkembang lebih besar. Betul. Dalam kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa memberikan secara materi, ayo berikan yang terbaik buat hamba-hamba Tuhan ataupun dan apologet kita dengan cara like dan subscribe gitu. Itu kita akan kalau kita memberikan yang terbaik kita akan terberkati. Makanya saya selalu sarankan untuk semua channel-channel itu Pak ya. Karena aku merasa sedih juga loh. Ini jujur. Saya tuh hampir tiap hari nonton channel-channel Kristen. Saya lihat tidak ada yang mendekati 500.000, apalagi 1 juta. Kok bisa ya? Kenapa saudara-saudara anak-anak Tuhan kok untuk memberikan subscribe itu berpikir loh. Kalau untuk urusan hal-hal yang dunia hiburan duniawi cepat. Makanya tapi ya itulah. Ya makanya selalu saya himbau supaya channel-channel Kristen itu bisa berkembang. Kemuliaan nama Tuhan itu semakin tersebar di seluruh dunia. Nah, ayo kita berikan subscribe. Makanya saya minta gitu, Pak. Amin. Saya juga Pak Sabar. Berkembang, Pak. Ya, Pak. Setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sabar. Saya juga nggak membedakan denominasi semua channel Kristen saya subscribe Pak semua. Ya betul. Ya. Mantap. Nggak bedakan bilang Katolik atau saya jujur aja saya Katolik Pak, tapi saya mendukung semua channel Kristen. Iya. Demikian Pak Sabar. Oke, terima kasih Pak. Kita satu di dalam nama Tuhan. Ya. Amin. Ya, Pak. Amin Pak Sabar. Terima kasih Pak Ya, Sabar. Pak. Iya Pak, sama-sama. Oke, kita akan tutup ya kajian kita. Jadi itu saja. Tadi panjang lebar Pak Sabar sudah jelaskan bahwa tidak perlu marah-marah ya. Betul. Ya. Betul. Oke, kita akan tutup teman-teman. Sampai jumpa lagi pada tayangan selanjutnya. Tuhan beserta kita selamanya. Salam, salam kebajikan. Amin. Terima kasih Pak Emen. Atas waktunya Pak Emen. Oke, Pak Sabar. Salam.